Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya akan mulai video saya kali ini dengan pernyataan yang mungkin kurang menyenangkan. Kadrun yang menyebalkan itu bukan cuma ada di kalangan Islam, tapi juga di kalangan Kristen. Dan itu yang menurut saya bisa jadi salah satu faktor yang akan mengganggu upaya kita bersama untuk membangun harmonisasi umat Islam dan Kristen. Sebenarnya ini bukan pengetahuan yang baru-baru amat buat saya, tapi sekarang saya jadi kembali menyadarinya karena saya kembali mengalaminya secara langsung. Ini gara-gara video saya yang ditayangkan di Cokro TV pada 19 Agustus 2024. Judulnya, Anggapan bahwa Islam melaknat Kristen itu menyesatkan. Sebenarnya video itu saya arahkan terutama kepada penonton beragama Islam. Melalui video itu saya meminta umat Islam tidak bersikap curiga terhadap umat Kristen. Saya tahu ada sebagian kalangan Islam yang memang mengira bahwa Tuhan dan Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk mencurigai dan memusuhi umat Kristen. Saya katakan itu salah. Saya misalnya mengangkat cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sendiri memberi contoh tentang meminta pertolongan pada Raja Kristen dan juga memfasilitasi umat Kristen yang sedang hendak beribadah. Saya juga menunjukkan sejumlah ayat dalam Al-Quran yang berisi penghormatan terhadap umat Kristen. Karena itu, dugaan bahwa Islam memang memerintahkan umat Islam untuk bermusuhan, tidak berteman, atau tidak memfasilitasi ibadah umat Kristen sama sekali tidak dapat diterima. Saya sendiri selama ini tergolong Muslim yang memperjuangkan hak-hak umat Kristen. Berbagai rekaman peristiwa penyerangan atau pelarangan ibadah umat Kristen jelas menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok Islam itu melakukan persekusi dengan menggunakan alasan agama. Menurut saya, kesalahpahaman semacam itu harus dilawan. Karena itulah saya membuat video yang intinya bilang, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk membenci Kristen. Ternyata video saya itu banyak dikomentari terutama oleh penonton Kristen. Yang menarik, sejumlah komentator Kristen menghardik saya dengan nada marah dan melecehkan. Terus terang, saya ini sudah lazim dibully, tapi bahwa saya diserang orang-orang Kristen saat saya meminta orang Islam menghormati Kristen, rasanya lumayan mengejutkan. Yang menanggapi dengan nada sopan, bersahabat, dan bahkan menghargai juga banyak. Bagaimanapun, yang membuli ini lebih terasa mengganggu. Saya tiba-tiba saja menyadari bahwa kaum kadrun itu ternyata bukan hanya ada di kalangan Muslim. Mereka juga ada di kalangan Kristen dan orang-orang ini bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan sulit sekali diatasi. Saya akan gambarkan respons mereka. Tapi supaya adil, saya mulai dari mereka yang positif dulu. Ada yang dengan hati lapang berkomentar bahwa sebagai orang Kristen dia merasa biasa saja diolok, diejek, dihina kaum Muslim. Bahkan kami bersedia mendoakan orang-orang yang menghina kami, tulisnya. Senada dengan itu ada yang menulis, diapain aja kami tetap bersyukur dan mendoakan kebaikan untuk sesama manusia. Pembalasan itu milik Tuhan, kami cuma memohon Tuhan mengampuni mereka. Keren sekali kan? Lantas ada pula yang mengutip nampaknya ayat Alkitab yang berbunyi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Bayangkan, orang ini bukan cuma mengasihi saudaranya, tapi juga musuhnya. Seorang netizen beragama Katolik dari NTT menulis bahwa dia bersahabat baik dengan teman kerjanya yang Muslim. Ketika dijawab pun dia sering bertandang ke rumah teman yang rata-rata Muslim. Bahkan di rumahnya di Flores ada saudara Muslim dari Aceh. Seorang netizen lain bermarga Batak menyatakan keprihatinannya dengan segelintir oknum Muslim yang mengajarkan teman-temannya untuk tidak mengucapkan Selamat Natal dan membatasi pergaulan dengan orang-orang Kristen. Tapi menurutnya itu kelakuan segelintir oknum. Dia tekankan berdasarkan pengalamannya, mayoritas Muslim sangat ramah dan suka menolong. Itu yang positif. Tapi seperti yang saya katakan, yang bersikap negatif juga ada. Kelompok ini bisa dibagi dua. Pertama yang masih ragu, kedua yang sama sekali memusuhi Islam. Kalau yang ragu umumnya mengaitkan dengan pengalaman yang ada selama ini.
Seorang netizen misalnya mengatakan, ia sebenarnya ingin percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi ia tak bisa melupakan para ulama yang melontarkan kata-kata kafir kepada umat Kristen, atau pembubaran ibadah, atau kesulitan izin pembangunan gereja. Ini semua mengingatkannya pada sejarah kelam perang salib di abad pertengahan. Seorang netizen lain menyarankan agar apa yang saya sampaikan itu disampaikan dulu pada Majelis Ulama Indonesia untuk kemudian dibicarakan melalui televisi nasional agar bisa disaksikan dan dinilai masyarakat Indonesia. Ada pula yang menggambarkan Islam sebagai dua gambar pada koin yang sama. Di satu sisi, ada anjuran bagus dari orang seperti saya yang menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Namun di gambar sebelahnya ada ucapan yang mengkafirkan orang, mengharamkan Natal, membubarkan ibadah gereja, dan terorisme. Buat saya kritik-kritik semacam itu sangat layak disampaikan secara terbuka. Saya tidak kategorikan pernyataan-pernyataan keras itu berbau kadrun. Umat Islam memang harus sadar bahwa terlalu banyak praktek kekerasan terhadap umat Kristen dan terhadap bahkan umat Islam sendiri yang dibiarkan berlangsung, sementara pemuka Islam terus menyatakan bahwa Islam adalah agama yang damai, yang rahmatan lil alamin. Komentar bernada protes macam ini wajib didengar umat Islam. Tapi buat saya yang bermasalah adalah yang benar-benar mencerminkan permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Saya gunakan lagi sejumlah contoh. Salah satu komentar berbunyi begini. Sejak balita, anak-anak muslim sudah diajari untuk didoktrin untuk membenci umat atau orang lain yang berbeda. Ini bukti bahwa Islam itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Ada juga yang bilang, di mana ada Islam, di situ ada kerusuhan. Atau juga ada yang berkomentar, kalau tidak ada Islam, dunia ini lebih damai. Percayalah. Atau juga yang begini, gak ada yang bisa dipercaya tentang Islam. Bahkan ada yang bilang bahwa saya sekedar bernarasi untuk menutupi kebenaran. Cara ini Islami banget, yaitu boleh berbohong demi kebaikan, tulisnya. Atau satu lagi yang bilang begini, bagi saya Armando sedang pencitraan. Orang-orang inilah yang saya sebut kadrun. Mereka tidak sedang berargumen untuk membantah pendapat saya. Mereka pada dasarnya ya membenci umat Islam saja. Bagi saya, mereka boleh saja tidak percaya pada Islam, tapi kenapa juga harus memaki-maki Islam dan saya tanpa menggunakan akal sehat? Mereka harus sadar bahwa saya sedang mengajak umat Islam untuk bersahabat dengan Kristen. Lantas kenapa saya disebut pencitraan atau berbohong? Apa untungnya saya melakukan pencitraan? Bahwa banyak kelompok Islam menggunakan Islam sebagai landasan kekerasan mereka tentu saja benar. Saya pun mengakuinya. Tapi bagaimana mungkin mereka begitu saja loncat pada pernyataan seperti Islam nggak bisa dipercaya, atau di mana ada Islam pasti ada kerusuhan, atau Islam bukan ajaran Tuhan, atau tanpa Islam dunia akan damai. Orang-orang semacam ini yang saya sebut kadrun. Pada saat kita bersama-sama berusaha membangun kerukunan, mereka tanpa otak menyebarkan kebencian yang membuat masyarakat akan terbelah dalam permusuhan. Mudah-mudahan saja jumlah mereka tidak terus berkembang. Mudah-mudahan saja mereka tetap menjadi minoritas di kalangan umat Kristen. Kalau mereka terus berkembang, akan sia-sialah upaya menyebarkan kedamaian di kalangan umat Islam. Saya berharap teman-teman Kristen bersedia mencerahkan alam berpikir orang-orang seperti ini. Kita harus bersama bangun Indonesia. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bersedia bekerja sama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.